Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan lancar. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu diberikan nikmat sehat, maka kita belajar itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar. Nah, ketemu lagi dengan Bapak pembelajaran PAI. Kita akan melanjutkan pembelajaran sekarang, pembelajaran ke-11, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pengetahuan ini dan kita bisa mengamalkannya setelah kita memahami. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentang zikir dan doa setelah sholat. Harap disimak dengan baik. Nah, arti zikir dan doa setelah sholat. Sebelum kita membahas tentang doa, kita akan pelajari dulu arti zikir itu apa. Nah, arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Nah, zikir itu bisa dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, zikir itu dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu arti zikir, dan zikir bisa dilakukan dengan cara seperti apa. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Maka kita harus sering mengucapkan bacaan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, zikir itu sendiri bisa kita lakukan anak-anak, baik itu dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring. Jadi kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam 3 kondisi. Bisa ketika berdiri, kita bisa berzikir, ketika duduk, atau ketika berbaring. Bapak contohkan, ketika kita berdiri, kita bisa mengucapkan sambil berdiri pun membaca tasbih subhanallah. Atau paling simpelnya, misal kita berangkat ke sekolah, maka kita mengucapkan dari rumah itu doa bismillahirrahmanirrahim
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adim. Itu termasuk zikir. Kemudian di perjalanan kita membaca tasbih sampai ke sekolah. Misal subhanallah, subhanallah sampai ke sekolah. Maka itu kita melaksanakan zikir sambil berdiri. Atau bisa juga berzikir kepada Allah sambil duduk. Contoh, kita berzikir ketika selesai sholat. Atau ketika di kelas sambil duduk, kita berzikir kepada Allah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La haula wa la quwwata illa billah. Itu bisa kita lakukan sambil duduk. Atau berzikir kepada Allah sambil berbaring. Contohnya ketika kita mau tidur, maka kita sebelum tidur ada berwudu dulu, kemudian berdoa, membaca ayat kursi, dan membaca zikir-zikir lainnya. Nah, itu adalah berzikir kepada Allah dilaksanakan ketika berbaring. Jadi berzikir kepada Allah itu bisa dilakukan dengan cara berdiri yang pertama, yang kedua dengan cara duduk, dan yang ketiga sambil berbaring. Nah, zikir itu sendiri terbagi ke dalam 3. Satu, ada zikir hati, yaitu zikir dengan cara bertafakur atau memikirkan ciptaan Allah. Contoh bertafakur, kita melihat langit yang begitu luasnya, melihat bumi, melihat gunung-gunung, itu semua adalah ciptaan Allah. Berarti Allah itu maha kuasa dan maha pencipta. Sehingga kita tahu kekuasaan Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah karena kita butuh kepada Allah. Yang kedua, zikir ucapan. Zikir ucapan yaitu dengan cara zikir ini menyebut atau memuji Allah dengan ucapan, diucapkan oleh lisan. Misal seperti mengucapkan tasbih. Tasbih itu bacaannya subhanallah. Atau tahmid. Tahmid itu bacaannya alhamdulillah. Atau takbir. Takbir itu bacaannya Allahu Akbar dan sebagainya. Yang ketiga, zikir amal, yaitu zikir yang dilakukan dengan cara mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Termasuk zikir juga kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh, kita mengerjakan perbuatan baik, misal belajar, itu salah satu bentuk zikir amal. Belajar, berkata jujur, hormat pada guru, hormat patuh pada orang tua, berkata yang baik, berkata yang sopan, itu adalah termasuk zikir amal. Atau menjauhi larangan Allah, contoh tidak berbohong, tidak berkata kasar, kemudian hal-hal yang jelek yang kita jauhi, maka itu termasuk zikir amal. Nah, jadi Bapak ulangi lagi, zikir itu terbagi ke dalam 3, ada zikir hati, ada zikir ucapan, dan ada zikir amal. Zikir hati itu bisa kita lakukan dengan cara bertafakur atau memikirkan ciptaan Allah. Yang kedua, zikir ucapan itu adalah zikir dengan cara menyebut atau memuji Allah dengan ucapan. Dan yang ketiga, zikir amal adalah zikir yang dilakukan dengan cara mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, setelah kita tahu zikir-zikir yang tadi disebutkan oleh Bapak, apa manfaatnya? Manfaat zikir itu ada 3. 1, menumbuhkan ketenangan jiwa. Jadi, apabila kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, maka Allah jamin ketika kita sering berzikir, maka hati kita tidak akan pernah galau, maka hati kita akan selalu tenang. Yang kedua,
membersihkan sifat munafik. Jadi apabila kita sering berzikir, maka kita akan dibersihkan dari sifat-sifat munafik. Salah satu ciri orang munafik yaitu ketika berkata dia suka berbohong. Itu ciri orang munafik. Yang kedua, apabila dipercaya dia hianat. Dan apabila berjanji dia ingkar. Maka dengan cara berzikir mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat demikian. Karena sifat munafik itu adalah sifat yang jelek. Bahkan ketika nanti di akhirat orang munafik akan ditempatkan oleh Allah di neraka paling bawah, fi darkil asfal. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita sering berzikir maka Allah akan membersihkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Bapak ulangi lagi, manfaat dzikir itu ada 3. 1, menumbuhkan ketenangan jiwa. Yang kedua, membersihkan sifat munafik. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah kita selesai membahas masalah dzikir, maka kita akan membahas masalah doa. Nah, doa itu sendiri, doa artinya memohon sesuatu. Doa dapat diartikan juga memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri tunduk kepada Allah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, setelah kita paham doa itu artinya memohon sesuatu, maka ada adab-adaban berdoa di sini. Ketika kita berdoa, maka kita harus rendah hati dan menggunakan suara yang lembut. Jadi, jangan sampai ketika kita berdoa dengan suara yang keras, apalagi teriak-teriak. Itu tidak beradab. Maka yang harus kita kerjakan ketika berdoa, angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita, kemudian gunakan suara yang lembut. Jangan terlalu keras maupun jangan terlalu pelan, sedang. Dan lakukan dengan khusyuk. Nah, itu tata cara berdoa. Ingat sekali lagi, jangan sampai berdoa dengan suara yang keras. Nah, ketika kita berdoa, maka dalam hati kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan, akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah dan pasti akan Allah kabulkan. Nah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melindungi diri kita dari godaan setan dan dapat melindungi diri kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun berada. Jadi dengan cara berdoa, maka kita akan terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan Allah akan melindungi kita dimanapun kita berada. Jadi biasakan dalam semua aktivitas kita, usahakan semuanya diawali dengan doa terlebih dahulu. Contoh doa-doa kita mau keluar dari rumah, maka kita baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Mau naik kendaraan, kita membaca doa naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan aktivitas lain atau kegiatan lain maka kita awali semuanya dengan berdoa agar kita dilindungi oleh Allah dari berbagai kejahatan. Nah, selanjutnya yaitu susunan zikir ba'da sholat dan doa. Ini dibaca ketika kita selesai melaksanakan sholat, khususnya sholat yang 5 waktu. Maka kita setelah selesai sholat, kita membaca zikir dan doa berikut ini. Yang pertama, kita membaca istighfar sebanyak 3 kali, yaitu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Yaitu subhanallah dibaca 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan dengan membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah kita selesai membaca dzikir itu, maka selanjutnya kita berdoa. Di sini ada 3 doa. Yang pertama, kita mendoakan kedua orang tua kita, yaitu Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua yaitu doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir doa menuntut ilmu agar kita diberikan ilmu dan diberikan pemahaman, yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, ini silahkan dibaca setiap selesai sholat, khususnya sholat 5 waktu. Jadi kita hafalkan, kemudian kita biasakan dibaca setiap selesai sholat. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan, silahkan dipelajari lagi, dihafalkan, kemudian diamalkan. Cukup sekian dari Bapak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.